wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman filsafat semua. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Iva Aryani selaku Wakil Dekan Filsafat Bidang P2M Kerjasama dan Alumni. Selamat datang Ibu Iva. Ya, dan juga Mas Marcel Mauritius selaku Direktur Account Director dari LinkedIn Talent Solution. Selamat datang, Mas Marcel. Ya, dan juga teman-teman semua dari Filsafat UGM, baik maupun yang dari luar Filsafat UGM, selamat pagi, selamat datang di acara hari ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Filsafat yang sudah mengadakan acara pada hari ini, dan saya harap kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehingga bisa menyimak materi dari awal hingga akhir. Baik, saya meminta sebelumnya kepada teman-teman semua yang bisa melakukan on-cam, dimohon untuk on-cam, dan saya harap teman-teman semua di sini bisa aktif di kolom chat, terutama nanti ketika kita ada sesi tanya-jawab interaktif di akhir materi, teman-teman bisa open mic juga. Dan di sini teman-teman jangan lupa menyiapkan link akun LinkedIn-nya, karena nanti di akhir kita akan mengumpulkan akun-akun tersebut melalui form. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Natalia Zebua, bisa teman-teman panggil Sofia. Saya dari Filsafat Angkatan 22 yang akan memandu teman-teman semua di sini sebagai host dari awal acara hingga akhir. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sedikit latar belakang dari diadakannya pelatihan hari ini. Pada era digital ini, kita semakin dimudahkan dalam membangun personal branding untuk karir profesional dan juga membangun jaringan. LinkedIn menjadi platform yang hadir sebagai jawaban atas hal tersebut. Sayangnya, belum semua mahasiswa memahami secara optimal pemanfaatan dan penggunaan LinkedIn yang efektif. Oleh karena itu, Fakultas Filsafat UGM mengadakan kegiatan pelatihan konten profesional untuk mengembangkan karir. Dengan kegiatan ini diharapkan kita dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional serta memenuhi ekspektasi pasar kerja. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat datang di pelatihan LinkedIn for Career. For career sukses, bangun personal branding profesionalmu dari sekarang. Baik, sebelum kita memulai pembahasan utama kita yang akan nanti dibawakan oleh Mas Marcel Mauritius, mari kita undang terlebih dahulu Ibu Dr. Iva Aryani selaku perwakilan dari Fakultas Filsafat UGM untuk memberikan sambutan bagi kita semua. Ibu Iva, kita punya waktu sekitar 10 menit. Oke, kami persilahkan Ibu Iva. Oke, terima kasih Sofi, teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu. Pokoknya eh yang terhormat Mas Marcel, apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir di Fakultas Filsafat melalui ruangan Zoom. Mudah-mudahan nanti lain kali bisa benar-benar secara fisik gitu ya, Mas Marcel main-main ke Fakultas Filsafat UGM. Yang saya hormati juga ini ada Pak Tanto, ada teman-teman staf, akademik, ada teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Jadi pertama-tama bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan karena pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan penggunaan LinkedIn bagi mahasiswa langsung bersama tim LinkedIn ini. Mas Marcel ini luar biasa, teman-teman punya kesempatan yang sangat luar biasa langsung berkenalan dengan Mas Marcel. Dan atas nama Fakultas Filsafat saya mengucapkan selamat datang Mas Marcel, lalu kemudian juga teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah bergabung karena sejatinya dengan kompetitifnya dunia kerja dan industri, kehadiran platform profesional seperti LinkedIn ini kemudian menjadi sangat penting untuk kita semua. Bukan hanya sebagai media untuk mencari kerja atau untuk mencari lowongan pekerjaan saja, tetapi sebenarnya juga sarana untuk personal branding itu yang paling utama, membangun networking profesional, lalu juga bisa memanfaatkan media ini untuk pembangunan dan pengembangan karir jangka panjang. Nanti tentu saja Mas Marcel akan banyak menjelaskan untuk itu. Maka dari itu pelatihan pagi hari ini atau diskusi pagi hari ini saya rasa ini menjadi sangat relevan bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa mempersiapkan diri
memasuki dunia kerja karena ya memasukin dunia kerja itu harus disiapkan sedari menjadi mahasiswa. Kalau sudah lulus itu menurut saya sudah terlambat. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai disiapkan saya mau kemana, saya mau mengambil karir di bidang apa. Nah, berharap dari Fakultas Filsafat, berharap melalui pelatihan ini semua teman-teman mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana memaksimalkan fitur LinkedIn secara strategis, secara tepat sasaran, mulai dari apa ya, misalnya membangun profil yang profesional itu seperti apa, menempatkan foto-foto yang bagus itu seperti apa, lalu kemudian menampilkan portofolio yang bagus, yang bisa membuka jejaring industri, yang bisa membuka peluang untuk magang di industri atau mungkin kerja baik itu di dalam dan luar negeri. Itu saya rasa perlu strategi dan kami dari Fakultas Filsafat terus berkomitmen untuk tidak hanya memberikan bekal akademik saja, tapi juga keterampilan praktis yang nanti teman-teman butuhkan dalam dunia kerja yang senyatanya gitu. Jadi kegiatan ini adalah salah satu wujud komitmen fakultas. Dan tidak berpanjang kata, Sofi, Mas Marcel dan teman-teman semua, intinya saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan yang sangat luar biasa ini dengan antusias. Silakan gali informasi dan ilmu sebanyak-banyaknya dari Mas Marcel, tanyakan terus gitu supaya teman-teman bisa punya wawasan yang lebih luas, berdiskusi dengan dalam, dan semoga ini nanti acaranya bisa bermanfaat yang sangat besar untuk menjadi langkah awal teman-teman nanti menuju masa depan profesional yang lebih cerah yang diinginkan. Saya rasa itu. Terima kasih Sofi, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Sofi. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih Bu Dr. Iva Aryani untuk sambutannya yang sangat hangat pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Kita sapa dulu mungkin Mas Marcel. Halo Mas Marcel, apa kabar? Selamat pagi, kabar Selamat pagi. baik Sekarang lagi di mana nih berarti Mas Marcel? di Singapura. Jadi di Oh sini ya, waktunya main beda 1 jam ya. luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman hari ini Mas Marcel dari Singapura jauh-jauh bisa bergabung pada pagi hari ini. Dan mungkin sedikit latar belakang Mas Marcel teman-teman di sini walaupun latarnya dari jurusan filsafat tapi kita juga ada peminatan etika di mana ini filsafat terapan. Jadi teman-teman ada yang fokus ke etika lingkungan, ada yang di etika bisnis, etika jurnalistik dan lain-lain. Jadi saya rasa teman-teman di sini bisa belajar banyak nanti dari Mas Marcel Mauritius. Nah, sebelumnya saya minta izin untuk memberikan sedikit CV, menjelaskan sedikit CV dari Mas Marcel. Beliau adalah lulusan sarjana Chemical and Biomolecular Engineering di Nanyang Technological University Singapura. Dan beliau juga pernah menjadi account manager dari Merck Group dan pada hari ini menjadi account director di LinkedIn. Baik, Mas Marcel, sudah siap? Layarnya aman ya? Ya, sudah terlihat. Oke, thank you Sofia. Jadi selamat pagi kembali ke semuanya di sini. Tentunya Bu Iva, thank you untuk sambutannya. Dan thank you for having me here. Merupakan sebuah ini ya, honor for me to be here to share dengan teman-teman UGM di bidang filsafat ini. Jadi hari ini aku diminta sharing tentang ini ya, membangun personal dan professional branding, dan khususnya lebih mengarah ke LinkedIn. Seperti itu. Dan jadi di hari ini akan ada beberapa kegiatan. Jadi aku akan share konteks, background, situasi yang sedang terjadi in the market, di talent market saat ini. Tapi selain itu juga aku akan share tentang tips-tips mendasar gitu ya untuk teman-teman sekalian dalam membangun profil LinkedIn yang baik seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum punya LinkedIn profile, bisa nih mulai sambil disambi ya, menyambi untuk bikin profilnya dulu sebelum nanti kita masuk ke sesinya. Dan bagi teman-teman yang sudah ada profil LinkedIn, kalau misalnya berkenan dan mau, feel free untuk connect dengan saya. Ini tinggal di-scan aja QR-nya, nanti akan masuk ke profil saya. Ya, oke. Nah, sorry sebelum itu aku mau cek dulu dengan MC aku kebagian waktu berapa lama ya untuk pemaparannya ya. Kita punya waktu 1,5 jam. Oh siap. Oke. Ya.
Itu Sebenarnya tidak akan perlu selama itulah. Jadi oke ya. akan lebih banyak interaksi menurut saya. Dari pengalaman sejauh ini saya sharing dengan universitas-universitas lain, lebih banyak yang mau nanya gitu. Jadi nanti saya akan keep the sharing mungkin 30 to 45 minutes. Nanti teman-teman sekalian bisa lebih banyak berinteraksi ya, nanya-nanya, atau kalau misalnya ada yang merasa mau dilatih profilnya, feel free. Em, Tak kenal maka kata sayang ya. Jadi tadi udah sempat dikenalkan sedikit CV-nya dari Kak Sofia. Mungkin apa yang saya mau highlight di sini adalah kalau teman-teman capture tadi, saya lulusan teknik kimia ya. Tapi sekarang saya menjadi account director di LinkedIn. Di mana itu mungkin sesuatu yang tidak very straightforward ya gitu. Karena kan lulusan teknik kimia itu pada umumnya akan bekerja sebagai engineer ya di perusahaan-perusahaan yang memang berhubungan dengan production atau yang sangat industri lah gitu. Tapi kebetulan kalau memang teman-teman sudah melihat CV saya dari pertama kalinya juga sudah bukan di bidang tersebut gitu. Mungkin pertanyaan yang ada di teman-teman sekarang itu, oh gimana caranya gitu kan. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Tapi I'm just showing kalau memang ada opportunity nih. Kalau misalnya memang teman-teman merasa, oh interest saya mungkin belum tentu di bidang yang sekarang saya pelajari, ya bukan berarti harus terpaksa gitu untuk mengambil bidang yang itu, tetapi ada opportunity untuk bisa mengeksplor something different. Karena sekarang yang namanya career itu sangat fluid, ya, sangat banyak perkembangannya, dan memang sangat memungkinkan untuk seseorang bisa berpindah seperti itu dari sebuah karir ke karir lainnya, tentunya dengan perlengkapan yang memadai. Ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjut kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke? Jadi agendanya saya bagi tiga ya. Jadi saya akan share tentang talent market di Indonesia saat ini. Mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya, pengen tahu sekarang kayak gimana sih untuk mencari kerja di landscape saat ini. Dan ada beberapa tips bagaimana bisa stand out ya in the marketplace dan juga masuk ke sesuatu yang lebih praktikal gitu. Jadi saya akan berikan hal-hal spesifik bagaimana caranya bisa create that strong digital brand. Saya mulai ya. Jadi nanti kan di akhir akan ada sesi Q&A. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, saya rasa bisa dimasukkan ke kolom chat kali ya. Atau mungkin nanti kalau seandainya ada metode lain untuk memberikan pertanyaannya, feel free. Satu hal yang saya mau share di sini adalah, habis baca berita ya, sebenarnya berita ini sudah hampir setengah tahun yang lalu, tapi I think it's still relevant until now. Di mana job market itu tough. Ya, ini sebuah berita dari Channel News Asia di Singapura ya. Dan ini yang kami lihat saat ini, yang kami observe adalah fresh graduates itu merasa kesulitan gitu untuk mendapatkan pekerjaan di masa-masa ini. Unemployment tuh naik ya. Kalau memantau juga di Indonesia, unemployment naik, dan pekerjaan jumlahnya juga tidak banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman follow Microsoft baru aja beberapa hari yang lalu berencana untuk melay-off 6.000 employees. Jadi semakin banyak hal seperti ini yang terjadi. Jadi semakin lama semakin susah nih untuk mendapatkan kerja ya. Dari bacaan ini, aku men-summarize beberapa hal untuk teman-teman. Yaitu satu, ada murid-murid yang sudah apply for 50 plus job applications, tetapi masih belum dapatkan full-time role. Ini by the way, 50 ini bukan angka yang besar ya teman-teman ya. Aku dulu untuk dapetin my first job aja, I had to apply more than 100. Jadi 50 sebenarnya masih kurang ya. Makanya belum dapat ya kan. Tetapi memang kompetisinya sangat tinggi nih sekarang. Kalau dilihat untuk banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di LinkedIn gitu ya, bisa dilihat jumlah applicants-nya. Dan many of that is actually more than 100 applicants ya untuk role yang sama. Nah, dan kalau teman-teman juga tahu, semakin ke sini namanya bisnis kan uh, butuh yang terbaik gitu ya. Jadi semakin banyak ekspektasi semakin tinggi nih. Ada role-role tertentu yang title-nya itu entry level, tetapi sebenarnya mereka mencari yang sudah ada pengalaman gitu kan. Jadi apa maksudnya entry level tapi ada pengalaman ya kan? Jadi that's sesuatu yang benar-benar membuat tanda tanya, tetapi unfortunately ya kita nggak bisa ngeluh kan. Jadi kalau memang mereka membutuhkan seseorang yang baru lulus tapi sudah punya pengalaman, gimana cara kita bisa mendapatkan itu? Nah, itu juga hal-hal yang kita perlu lihat ya. Not only that, ada kasus lain di mana ada double degree student ya,
Bahkan beliau membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan pekerjaan after graduation, which is really not ideal. Karena idealnya adalah sebelum lulus sudah dapat kerja, ya kan? Tetapi setelah 1 tahun dia bahkan baru dapatnya magang gitu loh. It's really difficult. Jadi aku mau aligning aja mindsetnya dengan teman-teman di sini. Kalau memang mencari kerja itu butuh waktu dan butuh effort, ya. Eh, Tidak ada lagi yang namanya baru lulus baru cari kerja gitu. Mungkin ada yang merasa oh iya aku lulus pengen enjoy dulu deh gitu, travel dulu mungkin ke beberapa tempat terus baru mulai lihat pekerjaan. By then you will take even longer time untuk mendapatkan your first job seperti itu. Jadi benar-benar penting untuk kita bisa start early ya. Kalau aku dulu referensinya adalah ketika aku di semester 7 aku udah mulai apply ya, dan itu puji Tuhannya aku bisa mendapatkan pekerjaan sebelum aku lulus. Nah, itu aja aku mulai dari semester 7 ya. Sekarang mungkin aku nggak tahu nih teman-teman di sini dari semester berapa, cuma kan sekarang semester genap ya. Jadi kalau yang sudah di semester 8 kalau belum mulai you have to start now ya. Secara data statistiknya di LinkedIn pun kami melihat gitu. Banyak sekali talent di LinkedIn yang mencari pekerjaan. Di sini secara overall-nya ya, di LinkedIn ada sekitar 28 ribuan jobs yang open. Sedangkan professionals di LinkedIn yang tercapture di platform ini ada 20 jutaan lebih yang di Indonesia. If you do the math ya, ketika kita bagi nih, berarti untuk setiap satu pekerjaan dibagi rata aja deh gitu. Setiap satu pekerjaan bisa ada 700-800 orang gitu loh, yang mungkin akan rebutan pekerjaan tersebut. So it's tough. Ya. Dan mungkin beberapa hal lain yang bisa menjadi kendala, ini beberapa data yang aku mau share ya, adalah ini. Common things yang menjadi kesulitan. Satu, the statistic shows kalau sekitar 1/5 dari job applicants yang bisa proceed ke interview round. Karena di sini kita melihat, kayak tadi ada yang bilang, oh satu pekerjaan bisa 100 orang. Secara data, rasio pekerjaan dengan murid bisa 1:700, ya kan? Berarti banyak sekali CV yang diterima oleh seorang recruiter. Mereka mesti cepat bisa memilah-milih gitu kan. Tidak ada recruiter yang se-free itu untuk bisa melihat 100 CV gitu. Dia pasti akan memilah dengan cepat. Nah, makanya akhirnya hanya sekitar 1/5 aja nih yang bisa lolos ke interview round. Kalau sudah lulus, baru you have opportunity untuk interview kan. Nah, di interview tersebut pun in the first 7 seconds sudah harus membuat great impression. Dan kenyataannya recruiters more or less sudah punya impression yang fix terhadap sebuah kandidat dalam the first 90 seconds. Jadi benar-benar ketika kita mendapatkan the opportunity to interview juga harus menggunakannya dengan sangat baik gitu. Tapi di sini yang saya mau fokuskan lebih ke yang pertama ya, karena memang kalau memang teman-teman aja nggak dapat kesempatan interview ya ngapain lihat ke poin 2 dan poin 3 ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa stand out, bagaimana caranya CV kita ini kan tumpukan kertas gitu ya, tumpukan kertas ini gimana punya kita bisa muncul gitu. Jadi that's really the idea dan kenapa kita mau bahas hari ini. Nah, caranya gimana kita bisa stand out in the marketplace? Nah, sebenarnya yang satu hal yang akan menjadi sangat relevan di sini adalah tentang membangun digital brand. Build your digital brand. Sebenarnya apa sih digital brand? Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, aku bisa sharing sedikit di sini. Digital brand itu adalah your presence di dunia digital. Kalau orang mempunyai impression terhadap dirimu di dunia digital itu seperti apa? So that's your digital brand. Ya, di mana digital ini kan terbagi menjadi banyak tempat ya. Jadi kita ada banyak platform berbeda, dan setiap platform berbeda itu sebenarnya ada impression atau branding-branding yang berbeda. Contohnya, kalau seandainya kita menggunakan satu topik yang sama, misalnya donat ya, di sosial media yang berbeda. Ini bisa dilihat, dipandang, atau di-share dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita melihat Facebook mungkin bahasanya menjadi I like donuts gitu ya. Kalau TikTok teman-teman kan aware banget mungkin lebih ke arah oh watch me dancing with a donut. Kalau Instagram mungkin oh here's a cool photo of my donut dan lain sebagainya. Jadi di platform-platform yang berbeda the same brand could be interpreted differently. Tetapi LinkedIn itu tentunya LinkedIn juga berbeda dari ini gitu. Jadi ada setiap dari ini ada nuansa yang berbeda-beda. LinkedIn juga punya nuansa yang berbeda, di mana LinkedIn itu lebih ke arah profesional.
Jadi di LinkedIn semuanya akan menjadi lebih baik ketika dibawakan dengan mindset yang profesional. Ya, makanya kita nanti akan bahas tentang professional personal brand. Nah, di sini untuk penggambaran aja ya, untuk sebuah topik yang sama yang namanya donat, itu kita bisa kupas dengan cara berbeda. Contohnya, oh, I'm looking for a job in a donut company, misalnya gitu. Atau, oh, saya punya pengalaman membangun bisnis donat. Atau saya punya pengalaman membuat donat. Nah, hal seperti itu. Jadi bukan lagi seperti, oh, I like donut, atau I'm listening to a song called donut, atau here's a cool photo of donut. Tetapi menjadi sesuatu yang lebih profesional. Hal yang sama dibungkus secara berbeda, gitu ya. Nah, jadi saya akan bantu teman-teman untuk mengupas lebih dalam lagi, kira-kira bagaimana sih kita bisa membangun this professional brand. Dan itu akan dimulai dengan bagaimana nih cara kita create a good brand. Sebenarnya good brand itu apa gitu kan, dan pada akhirnya nanti how we can show ourselves as a professional brand yang baik dan perlu dikonsider oleh recruiter. Nah, jadi di sini kalau saya kupas sedikit, brand itu kan sebenarnya sesuatu yang kita jual ke orang ya, sesuatu yang kita janjikan. Misalkan kalau kita mempunyai branding, let's say ya, misalnya kita kita berbicara tentang, oh, misalnya Bapak Jokowi, oh ya Bapak Jokowi adalah seseorang figur yang sangat rendah hati dan mau berusukan dan lain sebagainya. Jadi itu kan sebenarnya sebuah janji. Kalau memang media menyatakan seperti itu, brand itu hanya menjadi nyata ketika misalnya Bapak Jokowi tersebut melakukan hal-hal tersebut. Kalau memang dia down to earth, kalau memang dia berusukan, kalau memang dia dekat dengan rakyat, dan lain sebagainya. Jadi contohnya seperti itu. That's branding. Jadi ketika kita mau menunjukkan diri sebagai misalnya, oh saya begini, saya begini, saya begini. You make sure that itu memang sesuatu yang kita lakukan. Jadi itu menjadi sebuah promise. Dan membuat orang-orang mempunyai ekspektasi serupa. Gitu. Kalau kita menyatakan kita ABC, seorang recruiter bisa mengekspek kalau kita itu memang ABC. Seperti itu. Dan brand ini yang akan menjadi pembeda antara seseorang dengan orang lainnya atau sebuah produk dengan produk lainnya. Contoh, kalau kita bicara Nike dengan Adidas misalnya ya, mungkin bagi teman-teman yang nggak terlalu sering beli sepatu, rasanya ya udah sama-sama sepatu ya, sama-sama sepatu dengan brand yang oke gitu, Nike, Adidas. Tetapi sebenarnya untuk the enthusiast, they know the difference gitu kan, dan difference ini bisa membuat mereka memilih, oh saya maunya Nike atau saya maunya Adidas. Jadi kalau dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya kita bisa melihat masing-masing dari brand ini, Nike dan Adidas, mereka punya promise yang berbeda, punya model yang berbeda, punya target audience yang juga berbeda. Jadi untuk barang seperti ini pun mereka punya pembeda. Nah, setiap dari kita juga perlu seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ke diri kita, misalnya, oh, Kak Sofia, misalnya Kak Shiva, dan lain-lain, who are you, gitu kan? Brandmu tuh apa? What's your promise? What makes you different? Jadi itu adalah hal-hal yang kita perlu tanyakan kepada diri sendiri dan try to formulate that. Gitu. Kira-kira apa sih? If I were to tell about myself, kira-kira myself itu apa? Itulah yang kita perlu tunjukkan dan kita perlu amplify dimanapun platform itu. Ya, dan itu yang akan membantu teman-teman menjadi berbeda dengan yang lain. Mungkin tipsnya seperti ini, kalau misalnya mau memikirkan kira-kira hal apa ya yang mau aku show sebagai part of my brand. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa coba di-consider ya. Tidak terbatas di sini, bisa melihat hal-hal lain juga. Contohnya satu, skills. Apa sih kelebihanmu? Apa sih kompetensi yang kamu miliki? Dan lain-lain. Network. Misalnya, oh, kamu punya pengalaman di mana? Kamu punya mungkin berada di organisasi apa? Bergabung dalam grup apa? Your network would be something that you can show juga. Information, kalau misalnya mungkin teman-teman di sini mempunyai expertise di bidang-bidang tertentu, ya kan, mungkin juara hackathon atau apapun itu, tunjukkan kelebihan-kelebihan itu. Bahkan it goes to values juga gitu ya. Values, what you value in life. Apakah yang kamu cari? Apakah hal yang merasa gives you meaning in life? Bahkan goalmu juga bisa menjadi brand. Karena dari goal juga kita bisa melihat seseorang itu kepribadiannya seperti apa. What are you looking at in the next 2, 5, atau 10 years? Seperti itu.
ini adalah contoh-contoh beberapa hal yang teman-teman bisa coba gunakan ya untuk craft that brand. Tapi tentunya it has to be something yang show about you. Kembali, ini kan promise ya. Brand itu it's a promise. Jadi jangan merekayasa gitu ya. Dan pastikan itu sesuatu yang kita lakukan. Mungkin satu cara mudah untuk melihat apakah brand kita sudah known in the outside world gitu ya. Dan kira-kira brand kita seperti apa? Mungkin salah satu cara mudahnya adalah Google your name ya. Jadi ini menjadi salah satu cara yang mungkin bisa digunakan untuk membenchmark kira-kira oh sebenarnya my online presence itu seperti apa ya gitu. Dan I did on myself juga. Ya nomor satunya LinkedIn betul. Jadi apa yang aku tunjukkan di LinkedIn muncul di sini. Dan di sini kalau dilihat in the first two lines saja, sudah cukup menggambarkan apa yang aku lakukan in my career. Experience in sales, people, account management, problem solving, project management, international local clients, ya kan? Secara singkat saja sudah kegambar gitu, kurang lebih orangnya seperti apa gitu. Jadi makanya nanti kita akan masuk ke bagaimana kita membuat akun LinkedIn yang baik supaya nanti pada akhirnya ada sebuah platform yang menunjukkan diri teman-teman dengan baik. Tapi not only that, aku tahu setiap dari kita, termasuk saya sendiri, juga mempunyai online presence di tempat-tempat lain, social media lain, Instagram kah, TikTok, atau bahkan kalau masih pakai ada Facebook juga, dan lain-lain ya. Make sure kalau apa yang kita coba gambarkan di sini ya, misalnya di LinkedIn, oh saya menggambarkan diri sebagai ABCDE gitu. Jangan sampai di sosial media yang lain itu konflik. Jangan sampai benar-benar bertolak belakang gitu. Mungkin you can show a little bit different angle of yourself ya. Mungkin kalau di LinkedIn serius, kalau di Instagram lebih fun, that's okay. Cuman jangan sampai bertolak belakang. Jangan sampai nanti menjadi kok di LinkedIn seperti ini ya, tapi di Instagram malah tidak menunjukkan kalau dia tuh orangnya seperti ini di LinkedIn gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi batu sandungan because it can potentially harm your professional brand. Ya. Nah, setelah ini aku akan masuk spesifik ke bagian LinkedIn ya. Jadi akan ada beberapa slides tentang LinkedIn, lalu setelah itu sesuatu yang lebih teknis. Teknis dalam arti pembuatan LinkedIn profile dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau mulai membuka linkedin.com-nya masing-masing, feel free ya. In the next 5 minutes kurang lebih I will go into that. Saya akan mulai dengan jelaskan LinkedIn dulu. LinkedIn itu apa sih gitu ya bagi teman-teman di sini mungkin yang tadinya sih saya mau nanya siapa sih yang nggak punya profil LinkedIn di sini, cuman takutnya cuma 1-2 orang ya nanti malu ya. Jadi nggak apa-apa aku nggak tanya itu. Uh, LinkedIn itu is the world's largest professional network. Ya, di mana di sini LinkedIn sendiri kami mempunyai visi yaitu to create economic opportunity for every member of the global workforce. Itu sounds big ya, cuman intinya adalah kami membantu setiap orang untuk bisa mendapatkan kesempatan dalam hidupnya ya. Kesempatannya apa? Macam-macam. Gitu. Karena sebenarnya LinkedIn itu kan sebuah talent marketplace. Marketplace mempertemukan antara macam-macam nih ya. Antara pemberi kerja dengan pencari kerja, antara seseorang yang mau membangun bisnis dengan mentor misalnya, atau seseorang yang mencari rekan bisnis dengan rekan bisnisnya, seseorang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menarik ya. Di LinkedIn makin banyak yang mulai berbagi sebagai part of their branding ya kan, dia mau berbagi knowledge dan banyak orang yang ke LinkedIn juga untuk mencari knowledge gitu. Jadi kalau teman-teman you are following the right people, you will get a lot of these insights gitu. Yang suka di-share oleh other people on LinkedIn. Secara statistik di LinkedIn sekarang sudah ada sekitar sebenarnya udah 1,2 miliar member ya. Di sini masih satu. Sekarang udah 1,2 miliar. Itu berarti in the whole world itu 1 dari 3 working professional sudah ada di LinkedIn. Karena itu banyak companies yang ada di LinkedIn. Karena tentunya LinkedIn nggak ngasih tahu ya, oh iya nih banyak orang di LinkedIn, companies masuk yuk gitu untuk cari talent-talent ini. Sekarang ada 67 juta companies, kurang lebih, termasuk di Indonesia. Dan karena itu banyak sekali orang di LinkedIn mencari kerja, karena banyak perusahaan memberi kerja, banyak orang, dan jadi orang-orang ini mencari kerja gitu ya. Every week, we see 65 juta job seekers. Ya, dan banyak juga schools, UGM salah satunya, dan setiap interaksi yang ada di LinkedIn itu menimbulkan data. It creates data. Setiap mungkin nanti kalau ada yang connect dengan saya accept, nah itu kan data point. Mungkin nanti ada message, itu juga data point dan lain sebagainya. Jadi semua data itu
kami gunakan untuk membangun platform kami lebih baik lagi dan lebih personalis lagi untuk semua orang. Ya, jadi itu yang membuat LinkedIn berbeda dan secara lebih spesifik lagi, setiap hari ya kami membantu 6.000 orang dapat kerjaan dan setiap hari 200.000 orang join LinkedIn. Ya, mungkin termasuk beberapa orang di sini yang baru bikin profil ya. Dan setiap hari 11 juta connections terbentuk. Mungkin beberapa juga terjadi hari ini karena ada yang connect dengan saya gitu ya. Nah, di LinkedIn juga kebetulan ada yang namanya LinkedIn Learning. Kalau teman-teman belum tahu, itu seperti Coursera ya, learning online seperti itu. Nah, itu juga setiap harinya 150.000 jam terkonsum in the world. Jadi aktif banget ya, aktif banget, happening banget, dan menarik sekali. Dan data-data ini datang karena memang LinkedIn itu banyak trafficnya gitu. Every day 18 juta orang masuk LinkedIn. Masuk dalam arti login ya, login ke LinkedIn untuk do anything. Dan ini growing 33% year on year. Dibandingkan dengan platform-platform lain, kalau kita bicara, oh LinkedIn kan sebenarnya ada sharing informasi, ada sharing opportunity, connecting people, dan lain-lain ya. Kita melihat beberapa ini seperti Wall Street Journal dan Times Magazine segala macam, itu they are not even one third ya daily visitorsnya. Kalau untuk platform-platform lain nih, Glassdoor, Indeed ya dan lain-lain, itu juga way below LinkedIn, nggak nyampe 10% gitu. Jadi LinkedIn really is the platform yang paling banyak trafficnya nih dan paling happening banget. Tapi mungkin teman-teman di sini cukup work ya, cukup tahu nih, oh kayaknya eh, kita masukin data ke LinkedIn aman nggak sih gitu kan? Karena kan ini your personal profile ya. Kalau di Instagram kan mungkin kita bisa bikin yang nggak harus personal-personal banget gitu. Not to worry, based on insider intelligence, LinkedIn itu sampai the latest assessment itu tahun 2022 ya. Aku belum dapat yang paling update-nya lagi sekarang. Tapi as of tahun 2022, kita back to back masih ranking number one dari segi platform protection. Ya, di LinkedIn memang dari segi data and trust, kami itu sangat menjunjung tinggi. We really make sure that our platform itu aman, our platform itu trustable. Ya, dan di sini makanya kalau kita lihat kita selalu nomor satu gitu. Dan ada beberapa platform lain yang udah agak turun ya. Ini by the way for the past few years juga LinkedIn selalu di atas gitu ya. Jadi dari tahun 2017 sampai tadi 2022. So far we have been number one. Jadi not to worry. It's the place for you to be open about yourself. Ya. Nah, sekarang aku mau sharing tentang cara bangun LinkedIn profile-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau do something about your profile, bisa nih mulai kita lihat-lihat ya linkedin.com profilnya. Let's start now. Satu, bagi teman-teman yang mungkin belum punya foto atau fotonya kurang maksimal ya. Take a good photo. Good photo itu seperti apa? Good photo itu background-nya yang kurang distracting, terus fotonya juga menggunakan busana yang sewajarnya ya. You need to be friendly, smile ya kan, dan juga mukanya kalau bisa sebesar mungkin, jangan terlalu kecil atau jangan foto grup gitu kan. Kalau foto grup apalagi kita nggak tahu siapa orangnya ya kan. Jadi that would be the tips untuk membuat good photo. Dan kenapa ini penting? Karena members with profile photos itu mendapatkan views 21 times more dan connection juga 9 kali lebih banyak dibandingkan mereka yang nggak punya foto. So that's number one. Number two, edit your profile. Nah, jadi editing profilnya ada beberapa bagian. Satu adalah headline. Ya, headline itu kalau mungkin teman-teman pernah lihat, misalnya searching for people di LinkedIn, biasanya yang kelihatan adalah foto, nama, dan satu baris atau dua baris hal. Nah, satu dua baris hal ini yang namanya headline. Di mana headline ini yang menjadi pembuka supaya orang mau check your profile. Karena kalau kita cari orang pada umumnya, these are the main three things yang kita bisa lihat. Jadi headline will be important. Dan kira-kira headline itu bentuknya gimana sih? Oh oke, mungkin bisa talk about a summary about yourself, showing about your uniqueness, dan tentu sesuatu yang akan menarik untuk recruiter. Seperti itu. Jadi kalau kalau teman-teman udah ngeliat profil saya, I write something like, oh, I help companies recruit talents, build company presence, dan develop talents.
gitu. Karena itu menunjukkan apa yang aku lakukan dalam pekerjaanku sehari-hari. I work with companies untuk membangun perusahaan yang baik dengan cara mereka mendapatkan talent yang baik. Dengan cara mereka bisa attract talent yang baik dan juga mereka bisa mendevelop talent yang baik. Jadi memang itu men-summarize apa yang aku lakukan. Tapi selain itu aku juga memasukkan beberapa hal, misalnya oh ya strategic thinker, problem solver dan lain-lain ya. Jadi beberapa key things yang mungkin menunjukkan sesuatu yang menarik tentang kita, ya. So try to craft something out berdasarkan ini, ya, sebagai headline-nya. Not only that, summary-nya juga penting. Summary ini sebenarnya nggak muncul di page sebelumnya, tetapi ketika seseorang membuka your profile, summary ini adalah almost the second thing yang dilihat gitu, karena itu tepat di bawah your foto dan lain-lain. Nah, di summary ini bisa agak lebih panjang. Kita bisa menunjukkan lebih banyak detail tentang ourselves, ya. Dan kira-kira tulis apa sih di summary-nya? Rekomendasinya adalah ini. Kita bagi 3, ya. Bagian pertama kita share a little bit about who you are. Jadi mungkin bisa cerita dikit tentang personal kita. Mungkin oh iya saya undergraduate dari UGM dengan interest di ini dan lain-lain misalnya. Dengan aspirasi sekian sekian sekian. Anything that will describe about who you are, 1 sampai 2 kalimat. Nah, bagian berikutnya kita bicarakan sesuatu yang lebih profesional. Jadi kita bisa share tentang pengalaman, bisa share tentang your passion, bisa share about your skills mungkin dan lain-lain. Jadi contohnya di sini, oh ya, I'm a natural bridge builder. I am someone yang bring together different groups. Kita connect people. I love being, creating a good career, democratizing access to professional networks, bla bla bla. Jadi itu contohnya di sini ya. Mungkin untuk teman-teman bisa cerita tentang pengalaman berorganisasi, mungkin kalau ada. Mungkin Sofia bisa sharing saya pernah jadi MC, ya kan? Atau hal-hal lainnya yang memang sesuatu yang dirasa mau dijual ke para recruiter gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman di sekolah ataupun di luar sekolah. Volunteering experience juga bisa gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman merasa oh iya my achievement bagus nih di sekolah gitu. Nilainya bagus atau mungkin saya pernah menjadi top 10% dan lain-lain. Boleh dimasukkan juga ya. Nah, on the last part bagian ketiga ini 1 sampai 2 sentence kita bisa bicarakan tentang what are you looking forward to, ya, dan connecting bagaimana cara bisa connect dengan dirimu. Jadi bisa ngomong tentang oh ya I foresee myself being misalnya seorang juru filsafat di bidang ini in the next 2 to 3 years and becoming a manager in the next 5 years misalnya. I look forward to challenging work atau mungkin pengalaman overseas, apapun itu ya. Jadi bisa ditulis dan you can talk about oh ya, if you feel that I'm a good match for your role atau can be a good team member, you can reach out to me lewat ini. Nah, kasih nomor HP-nya, kasih emailnya atau emailnya aja atau nomor HP-nya aja terserah. But put that into your profile gitu supaya itu akan mempermudah ketika ada yang mau kontak. Next, di bagian editing profile juga bisa edit many other things. Jadi di sini kita bisa include your location, your industry of interest ya. Kita bisa masukin work and internship experience. Dan itu perlu didetailkan ya. Jadi worknya di perusahaan apa dengan detail-detailnya. Voluntary experience juga kalau ada ya. Terus tentunya sebagai anak UGM ya harus bangga ya. Masukkan education-nya UGM gitu. Saya lulusan UGM, mungkin tahun berapa sampai tahun berapa, di bidang apa. Kalau mau masukin nilainya juga boleh, terserah ya. Kalau ada sertifikasi-sertifikasi yang sudah didapatkan, boleh dimasukkan juga. Tapi satu hal lain yang sangat penting adalah skills. Skills perlu dicantumkan ya. Di LinkedIn itu kan ada bagian skills, jadi bisa dipilih dari drop down-nya skill-skill apa saja yang dimiliki, misalnya communication, problem solving, kalau mungkin bisa coding, masukin coding language-nya, dan lain-lain. Mungkin sekedar tips dari saya, karena saya juga ngobrol dengan recruiter ya, dan membantu recruiter untuk mendapatkan talent. The things that you write on LinkedIn profile, itu sebenarnya sedikit banyak akan membantu teman-teman bisa di-capture oleh recruiter. Jadi make sure ketika bisa describe about yourself, misalnya di work and internship experience, misalnya di summary ya tadi, itu bisa dijabarkan dengan singkat tetapi berbobot gitu. Berbobot dalam arti jelas skill set yang digunakan apa, resultnya apa dan lain-lain. Jadi put a little bit more attention di bagian sana. Karena itu nanti tercapture oleh
algoritmanya LinkedIn untuk membantu recruiter bisa ketemu gitu ya. Nah, itu dari bagian profile. Aku nggak go too much into that detail. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, feel free just shoot out. Ini sekarang aku mau ngasih tahu sesuatu yang teman-teman bisa lakukan secara proaktif. Karena tadi kan kita membangun profile, oke, profile udah terbentuk, terus kita diem, nunggu, ya kan? Which is not very great lah. Maksudnya bagi teman-teman yang buru-buru kan kayaknya pengen melakukan sesuatu secara aktif. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih proaktif. Contohnya, satu, kalau teman-teman tahu, ada yang namanya open to work. Ya lingkaran hijau itu ya. Nah, jadi itu teman-teman bisa cantumkan open to work. Dengan open to work-nya untuk job apa, kebutuhannya immediate atau masih belum immediate, dan lain-lain, put it up. Ya. Dan untuk saat ini sih aku rekomendasinya menggunakan lingkaran hijau supaya semua orang bisa lihat. Tetapi sebenarnya ada opsi yang bukan lingkaran hijau. Jadi hanya recruiter yang bisa lihat. Sebenarnya ada opsi itu. Tetapi untuk undergraduates like yourself, menurut saya pakai aja lingkaran hijaunya nggak apa-apa. Karena not an issue. Ya. Kecuali kalau kalau misalnya saya sudah punya kerja sekarang dan masih kerja di sini, terus aku pasang lingkaran hijau kan nanti ada pertanyaan gitu ya. Takutnya jadi kendala. Nah, makanya ada opsi yang tidak ada lingkaran hijaunya. Itu satu. Number two, look for your career. Nah, jadi di LinkedIn kan bisa search job. Dan jobnya banyak sekali ya. Jadi bisa search di situ. By keyword kah, by job title kah, by perusahaan bahkan, dan lain-lain. Search for the job, nanti bisa apply. Ya. Not only that, kalau bagi teman-teman yang mungkin merasa, oh aku udah search nih, tapi kayaknya belum terlalu cocok banget. Padahal ini aku mau gitu ya. Ada yang namanya job alerts. Jadi teman-teman bisa bisa turn on the job alerts supaya nanti dari LinkedIn-nya sendiri akan remind you ketika there is a new job yang datang based on that filter. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah mencari misalnya contoh ya, oh Pertamina Engineering fresh graduate misalnya gitu, dan itu udah di save. Nanti seminggu berikutnya, 2 minggu berikutnya, dan lain-lain kalau memang ada pekerjaan baru yang masuk ke bidang itu ya dengan tadi Pertamina fresh graduate dan mungkin di engineering, nanti akan ada email yang masuk ke teman-teman gitu. Jadi akan ada semacam reminder dari LinkedIn untuk melihat oh ini ada new job nih gitu. Jadi you can directly apply when you see that. Dan tadi ketika sudah mencari jobs-nya, tentunya jobs-nya bisa dilihat ya yang mana yang cocok kayaknya kita lihat-lihat. You do that review terus you can apply. The other thing that you can do adalah kita bisa follow companies. Nah, jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang mungkin teman-teman rasa cocok ya, atau mungkin pengen nih join perusahaan ini, mungkin perusahaannya keren atau apa gitu ya, find that company, search ya, kalau udah ketemu di follow. Gitu. Kenapa follow itu penting? Karena ketika you follow the company, nanti kalau mereka ada update, mungkin mereka ada postingan atau mungkin ada new jobs gitu ya, nanti akan ada semacam notification yang masuk ke teman-teman. Gitu. Jadi itu akan ngebantu juga kalau teman-teman pengen melihat latest update dari perusahaan tersebut, you can do that. Dan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah ada satu page yang namanya live ya. Jadi contohnya di sini kalau teman-teman lihat Bank Mandiri ini ada macam-macam dan ada live. Ini for your information, live ini by subscription. Jadi berarti perusahaan tersebut memang mau mengutamakan brandingnya gitu supaya lebih menarik. Nah, you can see that in the live section itu ada lebih banyak details tentang perusahaan-perusahaannya. Jadi kita bisa lihat lebih banyak mungkin testimoni dari pekerja di sana, mereka tuh ngapain aja, what's their values, yang lagi trending sebenarnya apa gitu-gitu ya. Dan you will see ada satu bagian ini, interested in working with us in the future. Ini hanya ada di live ya. Nah, jadi ini kalau ada dan memang teman-teman tertarik dengan perusahaan tersebut, coba klik I'm interested-nya. Ya. Artinya apa? Ketika diklik I'm interested-nya, nanti recruiter dari perusahaan tersebut bisa melihat, oh oke, ada 15 orang nih yang klik I'm interested gitu kan. Jadi dia bisa melihat orang tersebut dan kemungkinan bisa dikontak duluan. Karena memang sudah menyatakan secara langsung kalau you are interested in the company. Gitu. Jadi itu bisa dilakukan secara langsung ya. Tetapi kebetulan belum semua perusahaan punya ini. Jadi kalau yang ada ya, kalau dilihat, ada nih live-nya. Oke, klik I'm interested gitu.
Next-nya adalah, kalau teman-teman pengen bertumbuh berkembang dan semakin lebih berwawasan melalui LinkedIn, feel free to follow influencers ya. Cari orang-orang yang dirasa, oh ini figur-figur menarik yang saya pengen belajar nih. Misalnya CEO-nya of LinkedIn gitu. Atau mungkin, eh, ya di sini contohnya Pak Anies ya, kalau misalnya merasa terbantu dengan sharing-sharing beliau di LinkedIn, follow. Misalnya pengen belajar dari Bill Gates gitu, follow juga bisa. Jadi when you follow them, apapun postingan-postingan yang mereka nanti akan muncul di feed-nya teman-teman. Nah, then you can learn from them ketika mereka sharing their insights, their thoughts, ya. Dan tentunya follow your university dong ya, gitu. Jadi UGM kan sudah ada page tentunya, jadi bisa di-follow supaya tahu latest updates-nya UGM seperti apa. Kayaknya filsafat juga belum ada page sendiri, jadi digabung aja di UGM-nya langsung, ya. Um, jadi ini bisa membantu teman-teman untuk terupdate dan juga if you notice di sini ada yang namanya alumni. Nah, jadi teman-teman juga bisa cari alumni UGM tuh siapa gitu ya, bisa di search juga by years kalau misalnya pengen uh, membangun koneksi untuk nanya-nanya, untuk dapat pengalaman dan lain sebagainya. Feel free, you can do that here. Ada 200.000 nih yang terdaftar ya di LinkedIn. Jadi ini adalah beberapa hal proaktif yang bisa kita lakukan ya. Jadi aku rekomendasikan jangan nunggu bola. Kita mesti jemput bola, gitu ya. Karena kembali lagi tadi kan, oh, the talent market is difficult right now, tight banget, dan banyak sekali orang yang mencari kerja, rebutan sama kita, gitu. Jadi we need to do all these things supaya bisa stand out. Bagian terakhir, saya mau ngomongin tentang building your professional network. Kenapa ini penting? Karena 50% lebih dari rekrutmen, ya, khususnya untuk yang lebih senior dan professionals, itu kebanyakan dari connection, teman-teman. Apalagi ini saya juga kebetulan udah banyak ngobrol dengan HR direktur di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Mereka sering bilang, oh iya, saya memang seringnya dapat dari referensi. Nah, saya dapat talent ini dari referensi, saya dapat bos ini dari referensi. Nah, referensi itu dari mana? Dari connection kan? Gitu. Jadi you can start building your connection kalau belum, ya. Kalau mungkin teman-teman merasa, aduh, saya nggak gitu nyaman nih untuk membangun connection. I'm not used to doing that. You need to start now. Kenapa? Karena your network is your net worth. Your worth really depends on how much network you have in this life, ya. Jadi it's good to start building that network. Nah, gimana caranya bisa membangun network di LinkedIn? Satu caranya adalah you can search for profiles gitu. Kita bisa klik my network ya, melihat-lihat ada siapa di situ. Kalau memang kenal, connect. Kalau nggak kenal pun, mungkin you can connect. Dalam arti, oh saya merasa saya pengen belajar dari orang ini, bisa connect juga gitu ya. Tapi you can start with your closest group of people, your family and friends. Mungkin kalau dulu pernah magang, orang-orang yang kenal di magang, profesor-profesor di sini ya, aku lihat Bu Iva juga ada profile, bisa connect juga dengan Bu Iva gitu, dan lain-lain. Jadi build that connection. Dan ini secara detail ya, kita bisa search gitu. Kita bisa search by company, by location, by name, keyword, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa langsung search aja orang-orangnya. Dan ketika sudah search dan ketemu orangnya, you can connect. Dan di connection itu bisa include personal message. Dan ini saya rekomendasikan. Sebenarnya kita bisa memilih untuk nggak send the personal message, tetapi yang ada personal message-nya biasa akan lebih likely untuk di-accept. Nah, jadi put your notes ya, share a little bit about kenapa kita mau connect, aku ketemunya dari mana, and what's your goal gitu dari connection tersebut. Ini ada beberapa tips bagaimana cara membangun connection dengan orang yang nggak kenal. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah siapa nih yang perlu kita bangun koneksi gitu ya. Maksudnya selain orang-orang yang kenal ya gitu. Selain orang yang kenal, consider beberapa hal. Satu, orang-orang yang kita rasa punya commonality with us. Misalnya, oh sesama orang UGM. Atau sesama filsafat dari mungkin universitas lain atau dari perusahaan. Number two, cari mereka yang mungkin bidang pekerjaannya atau perusahaannya yang menurut teman-teman bakal cocok dengan teman-teman nanti in the future. Misalnya saya mau menjadi lawyer, contoh ya. Aku carilah orang-orang yang kerja di bidang lawyer.
Atau kalau saya tertarik untuk bekerja di Bank Mandiri misalnya. Nah, saya bisa cari nih di Bank Mandiri people ya. Kita bisa lihat orang-orang Bank Mandiri siapa, build connection with them. Try to biar tujuannya adalah kita bisa try to understand more about that job atau about that company gitu. Dan satu grup lain yang bisa dikonsider adalah bangunlah koneksi dengan mereka yang mau berbagi untuk membantu teman-teman grow in your goals, in your career. Karena memang ada orang-orang di luar sana, khususnya mereka yang sudah mid career and up ya, itu uh, on their free time itu mereka tuh pengen bisa membantu orang-orang bangun their career. They like to be coach. Mereka senang untuk sharing gitu. Jadi you can find these people ya, coba dicari, build that connection dan mungkin ajak ketemu, mereka juga bisa sharing-sharing tentang bagaimana mereka bisa berada di posisi mereka saat ini dan lain-lain. Nah, cara put the right message-nya itu yang di bagian bawah ya teman-teman. Jadi you can say a few things. Contohnya perkenalan singkat tentang dirimu, who are you gitu kan. How do you come across your profile? Sebenarnya apa yang kamu lihat? Misalnya, oh, I feel that you can help me grow in my career misalnya. Atau mungkin, oh, you are in a company that I will want to work in misalnya dan lain-lain. Need to say that juga supaya mereka tahu konteksnya. Dan yang terakhir adalah be clear. What do you want from them? Jangan ngegantung di situ gitu. Jadi bilang aja, oh oke, okay. Misalnya saya pengen kerja di Bank Mandiri misalnya. Tell them that, oh I need your tips and trick dan juga reference untuk bisa join. Contoh. Atau mungkin kalau you're talking to a coach, bilang aja, oh ya, I need help from you to understand how I can grow my career better. Jadi harus clear, ya harus clear. Atau bahkan something yang very specific, misalnya can we have time for coffee? Atau can we chat over Zoom misalnya? Bisa juga. Yang penting clear. Nah, mungkin secara supaya lebih clearnya juga, aku mau ngasih tahu how I did it last time. Jadi ini ketika aku pertama kali fresh graduate ya, dari pertama aku lulus di Nanyang, untuk pekerjaan pertama aku, I actually reached out to someone gitu. Dan kalau dilihat ya, oh ini, oh hi, I'm NTU final year student, nah lagi considering offer nih dari sebuah perusahaan yang namanya PCI, bla bla bla. May I find out more about the company, how your experience there in the past 8 months? Karena aku lagi bingung nih, kira-kira cocok nggak ya di perusahaan ini? Karena sebenarnya aku ada opsi lain gitu. Dan kebetulan orang ini adalah orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan apa yang aku ambil pada saat itu, manajemen trainee program itu. Dibalas dong gitu, within the minute. Syukur banget lah. Oh dia share, oh iya begini gini gini gini, I learn about this, I learn about that, bla bla bla. Akhirnya kita ngobrol lah. Dan akhirnya aku join ke perusahaan itu, PCI, dan we became pretty good friends ya. Itu membantu aku untuk make the decision for my career. Tapi you know what's interesting? Pada akhirnya ini kembali ke aku ya. Dia yang reach out ke aku jadinya ketika kita sudah bukan di perusahaan yang sama gitu. Dia tanya, oh iya, how is it going? I'm doing MBA gitu kan. Cuman I wanna go back to the job market, tapi agak lagi susah segala macam. Boleh nggak nih bantu refer? Nah, itu kan lihat, I came across interesting role at LinkedIn. Kebetulan aku udah di LinkedIn. Was wondering if you can refer me. Nah, jadinya kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan koneksi untuk membantu kita. Gitu. Pada akhirnya aku refer, cuman unfortunately nggak cocok, jadinya dia nggak masuk, tapi at least she got an interview. Gitu ya. Jadi aku mau akhiri saja, aku tahu ini udah 47 menit. Key takeaways, 5 hal. Satu, job market is not easy. You need to remember that in your heart. Ya. Number two, karena job market tidak easy, kita mesti bisa stand out. Number three, bagaimana cara stand out? Build a strong digital brand. Bagaimana cara membangun strong digital brand? Nomor 4, use LinkedIn as a starting point. Gitu. Dan yang terpenting terakhir adalah your network is your net worth. Jadi really make sure kita bisa mulai membangun our network dari sekarang. Sekian dari saya. Kalau teman-teman mau connect, ada lagi nih QR-nya ya. Feel free untuk scan dan connect dengan saya. Kalau misalnya nanti waktu untuk tanya jawabnya tidak cukup, feel free untuk ask me on the side juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sofia ya. Oke.
Oke, terima kasih Mas Marcel untuk penjelasannya, sangat menarik sekali. Di sini kita bisa mulai sesi tanya jawab interaktif. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh raise hand dan open mic, atau ada yang mau sharing pengalaman atau kebingungan waktu menggunakan LinkedIn. Di sini boleh banget teman-teman langsung kasih pertanyaan ke langsungnya Mas Marcel dari LinkedIn nih. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya sendiri mau bertanya nih, Mas. Di dalam LinkedIn itu kan ada section untuk postingan ya, Mas ya. Nah, di situ sendiri saya masih suka bingung. Em, Mungkin postingan yang oke untuk kita posting di situ seperti apa ya kira-kira? Postingan yang kira-kira oke ya. Ya, Oke. apakah random harus misalnya udah lulus langsung kita bikin postingan? Dan kan kadang ada yang jadiin sosial media juga, LinkedIn seperti Hmm. sosial media ya. Ya, ya, ya. Memang makin ke sini LinkedIn semakin banyak digunakan untuk sesuatu lebih personal. Jadi tidak semerta-merta hanya profesional aja, tapi what I can recommend you adalah um, make sure apa yang kita share di LinkedIn itu align dengan apa yang kita mau brand. Jadi be it personal atau nggak personal as in professional ya, personal ataupun profesional, it has to be something yang berhubungan dengan your brand, your promise gitu. Jadi kalau misalnya if you've seen some of my posts ya aku sharing tentang oh ya aku conduct a few programs dengan perusahaan-perusahaan gitu kan karena itu memang berhubungan dengan apa yang aku lakukan di pekerjaan contohnya. Dan some of my posts itu aku sharing tentang knowledge. Aku share tentang, oh iya, best tips untuk HR, untuk bisa recruit dengan lebih baik di saat ini, dan lain-lain. Itu juga cukup align dengan apa yang aku lakukan sekarang, gitu. Karena memang aku connect-nya dengan HRs in companies, gitu ya. Jadi, apa yang aku post itu cukup berhubungan dengan my brand. Di mana my brand sini adalah sebagai konsultan untuk HR in companies. Seperti itu. So, kembali lagi, Kak Sofia sendiri, what is your brand? Apa yang mau ditunjukkan gitu. Jadi dari what is your brand-nya lalu bisa dijabarkan ke kira-kira hal apa yang bakal uh, cocok untuk mendescribe itu gitu ya. Jadi the things that you post, recommendation-nya adalah sesuatu yang cukup align. Ya, Semoga menjawab ya. ya sudah menjawab Mas Marcel. Mungkin ini di kolom chat ada Mas Yuda. Mungkin bisa open mic Mas Yuda langsung dan mungkin bisa share screen nanti. Beliau minta untuk review akun LinkedIn-nya. Boleh, ini gimana nih enaknya? Oh, atau langsung dari Mas Marcel atau bagaimana kira-kira ya? Sebentar. Sebenarnya mungkin lebih enak kalau saya yang share ya. Jadi Oke, boleh. aku nggak usah bilang, oh ya scroll turun, dan lain-lain. Oke, oke, oke. Coba aku search dulu ya, Pramudia. Udah open to work nih, mantap. Sebentar, let me show my screen. Semoga benar ya, karena ini kan tulisannya anak UGM dan Bachelor Filosofi. Ya, benar itu, Mas Marcel. Oke, um, let me start ya. Nah, jadi, kebetulan open to work-nya HR. Haha, siap. Nah, jadi di sini mungkin kita akan mulai dari atas ya. Nah, di atas ini ada ya namanya background banner. Dan banner ini digunakan oleh Mas Yuda untuk menunjukkan kalau dia tertarik di bidang Human Capital Business Partner. Dan ada emailnya, dan ada ini apa ya, Instagram kali ya, @yuda_er. Um, which is good ya, karena ini banner ini memang sama seperti foto, it has to carry some meaning about what you want to show. Maksudnya kadang-kadang mungkin ada yang kosong gitu kan, karena dirasa oh yaudah banner aja tapi kosong. Um, Firstly kalau kosong itu seakan-akan seperti oh profilnya nggak lengkap gitu ya. Jadi it's always good to put something there. Tetapi Mas Yuda took the next step, yaitu membuat ini align dengan what he wants to look towards. Karena beliau ini kalau dari aku lihat dari open to work-nya kan memang kepengen menjadi HR. Nah, jadi ini align nih tentang showing kalau oh ya beliau mau jadi human capital business partner dan juga menunjukkan some of ways to reach out to him. Jadi ini bagus ya, fotonya juga oke.
clean background, mukanya cukup besar dan cukup clear, ya. Lalu summary-nya di sini, um, I would say is a little bit long. Ya, mungkin kalau bisa jangan sampai 3 baris, mungkin 2 baris would be better. Try to uh, coba dirangkumkan lah ya, kira-kira bagian mana yang mau di-keep. Karena ini kan ada 3 main areas. Kalau ada yang bisa diringkas, better. Kalau misalnya enggak, uh, mungkin bisa coba di-cut. Misalnya, mungkin for example ya, if you are thinking of working in Indonesia kan, semua orang tahu lah Universitas Gadjah Mada itu UGM gitu ya. Karena one of the top universitas swasta gitu. Sorry, negeri. Nah, jadi ini mungkin tidak perlu ditulis secara penuh mungkin ya. Jadi bisa ditulis at UGM contoh. Nah, itu kan udah shorten a little bit. Mungkin untuk hal-hal lainnya bisa di-adjust juga. Ada location-nya bagus. Open to work, yes. About section. About section, bentar ya, aku baca dulu. Student Faculty Philosophy, focus on the study, yes, oke. Ini good untuk menjelaskan tentang dirinya sendiri. Enthusiastic yang professional, strong interest in learning, high interest in the fields of human resource, oke. Good communication, collaborative skills are my strength, enable me to excel, oke. Ya, ini cukup oke untuk menjelaskan bagian-bagian yang profesionalnya. Cuman kalau misalnya bisa di-elaborate a little bit more, kalau misalnya ada pengalaman mungkin ya. Um, Coba aku cek ya, ada pengalaman nggak sih? Oh, ada nih, kan pernah jadi HR specialist intern gitu kan. Bisa di-include sedikit di sini, di-spill dikit ya, Mas Yuda ya. Jadi spill little bit tentang your experience, kayak oh iya island ini di mana dan lain-lain, atau mungkin pernah pernah berpengalaman di perusahaan ini, perusahaan itu, contohnya, itu that would also be good. Furthermore, philosophy student accustomed dealing with real world problems, shape critical proactive mindset. Yeah, that's good. Confident I'll be able to contribute improvement, make impact in my work. Okay. Ya, yeah, sounds fine, sounds fine. Mungkin my feedback adalah bisa, ya itu aja, di elaborate a little bit more, ya. Dan kalau mau di sini dituliskan lagi how people can reach you-nya, meskipun udah ada di sini ya, cuma belum tentu ini kan nggak prominent banget. Some people might miss gitu ya. Jadi it's good to put it again here on how to reach-nya. Experience. Kideko is my client. um, ya, experience-nya ditulis seperti ini, ya that's okay. Mungkin yang aku bisa rekomen adalah seperti ini ya, seperti yang research fellowship ini ada details. Nah, put these details in each of these experiences. Ya, karena kembali lagi tadi kalau ingat aku share, LinkedIn akan membaca gitu ya. Dari setiap hal yang ditulis itu akan dibaca dan masuk ke algoritmanya ketika orang mau cari, ini akan dijadikan reference juga nih untuk uh, untuk searchingnya. Dan it's also good that you put some references di sini, kayak ini ada sertifikatnya segala macam ya. Sertifikat-sertifikat ini dan skills yang berhubungan dengan ini. It's good to show that. Experience-nya cukup banyak ya. Well done. Ya, jadi generally sih put the skills, put the experiences secara detail kayak yang ini, I think that will be good. Um, Education, iya, that's fine. Ada some details di sini, that's okay juga. Certification, ya, good. Ada dimasukin certification ini, it's good. Volunteering, ya, good. Skills, ya. Skills ini as much as possible boleh diambil berdasarkan ini ya, yang ada di drop down-nya di LinkedIn ya, kalau misalnya bisa. Kalau misalnya memang kebetulan nggak ada, ya udah diketik aja. Language siap. Uh, Mungkin language-nya boleh tulis bahasa Indonesia ya, masa nggak ditulis sih bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Ini for context ya, for context. Aku di Singapura bisa mendapatkan pekerjaan aku sekarang ini karena aku bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi be proud of your language. Ya, bahasa Indonesia itu penting dan akan semakin menjadi penting. Oke?
Organization, organization ini maksudnya ini ya, apa pengalaman pengalaman organisasi ya di UGM ya, I suppose. Kalau seandainya iya, hmm, oke, awalnya tadi aku mau rekomen masukin ke sini, cuman karena pengalamanmu di sini udah banyak, ya udah nggak apa-apa ditaruh di sini ya. Tapi untuk teman-teman yang lain, kalau mungkin belum seberuntung Mas Yuda bisa punya pengalaman experience sebanyak itu, then you can put your all this pengalaman organisasi di experience. Oke, kurang lebih oke. Mungkin ada satu bagian yang bisa di consider juga, ada yang namanya recommendation. Jadi recommendation ini antara satu orang dengan orang lain bisa memberikan semacam recommendation gitu ya. Kayak referensi lah gitu, referensi. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan referensi, let's say mungkin kayak Mas Yuda udah pernah kerja di Kideko atau mungkin di Jababeka dan lain-lain ya. Kalau ada orang di sana yang bersedia untuk memberikan referensi ke Mas Yuda lewat LinkedIn, nanti akan muncul nih di sini di bawah. Jadi dia akan bakal nulis lah, oh ya gini gini gini, he's a good employee, bla 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 gitu kan. Itu bisa. You can even request for it. Jadi ada caranya, bisa raise the request gitu. Bisa ditujukan ke specific people. Jadi you can do that to help you uh, inilah to help you show a bit more about yourself. Ini contohnya kalau aku mau kasih lihat, nah kayak gini nih, recommendations gitu. Jadi aku dapatlah beberapa recommendation, dikasih tahu kayak gini 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 gitu. Marcel is a gifted leader, connector, bla bla bla. Nah, kan hal kayak gini bagus ya, lumayan ya. Add a little bit of value to yourself. Sama tadi kalau kita bicara tentang details, contohnya kayak gini, kalau dilihat kan each of my experiences ada detailsnya gitu ya. Dan itu perlu menjelaskan tentang what you do gitu. Jadi misalnya, oh ya, as a partner consultant with HR team, improve utilization of LinkedIn Talent Solution, drive customer growth, achieve target, dan lain-lain. Jadi you need to show all that dan juga skillsnya. Mungkin satu hal lain yang aku mau tambahin adalah kalau teman-teman berada di perusahaan yang dirasa belum dikenal. Amin, kalau kita bicara BCA Mandiri orang tahu lah ya. Tapi untuk some other companies yang dirasa mungkin belum well known, it's recommended untuk mungkin teman-teman bisa masukin satu dua baris to share about what that company is. Ya, udah itu dulu deh supaya yang lain ada kebagian waktu. Oke, semoga menjawab ya Mas Yuda. Oke, terima kasih Mas Marcel dan Mas Yuda yang sudah mau berkenan ditunjukkan profilnya. Mungkin ada lagi teman-teman, mungkin bisa raise hand di sini yang ingin di review profilnya. Mungkin nanya-nanya dulu kali ya, nggak harus langsung semuanya review nih, biar Oh, kebagian yang boleh, lain kalau mau boleh. nanya-nanya. Atau kalau ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman di sini? Boleh banget untuk raise hand. Dan jangan lupa untuk mengisi pendataan akun LinkedIn ya, yang ada di kolom chat linknya. Oke. Oke, mungkin kalau pertanyaan tidak ada, sekali lagi mungkin ada yang mau di-review akun LinkedIn-nya. Oke, mungkin mungkin belum ada lagi nih Mas yang mau di-review dan mungkin juga belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau begitu teman-teman di sini ada yang mau bertanya di chat, mungkin malu-malu kalau mau langsung raise hand, boleh sekali loh teman-teman. Oke, mungkin memang sudah cukup Mas untuk teman-teman di sini semuanya sudah sangat jelas ya tadi bagaimana uh, your brand itu your promise. Kita harus memberitahu di link akun LinkedIn kita, skills kita, network kita, information, values and goals. Kemudian juga membuat apa yang align di dalam postingan-postingan kita. Kemudian juga menulis sedetail mungkin brand personal dan apa yang pengalaman-pengalaman kita, apa yang sudah kita lakukan di experiences,
Kemudian juga tadi sudah di akhir rekomendasi itu ternyata juga saya rasa sangat penting ya. Begitu, teman-teman di sini juga kan mungkin punya networking dengan dosen-dosen gitu ya. Jadi bisa meminta rekomendasi dari beliau-beliau gitu. Oke, mungkin itu saja terlebih dahulu teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link presensi dan juga pendataan akun LinkedIn. Kalau sudah semuanya teman-teman boleh kasih thumbs up-nya, mungkin kasih emot thumbs up. Ya, oke, thank you. Oke, thank you semuanya. Oke, oke, mungkin itu saja terlebih dahulu. Apakah kita mau ada foto bersama? Oke, mungkin kita bisa foto bersama. Teman-teman yang bisa open cam, mungkin saya minta untuk open cam. Ya, bisa disiapkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, mungkin yang lain bisa Mbak Rosi mungkin. Tadi sudah sempat terlihat mukanya. Oke, oke mungkin eh, segini saja dulu ya. Kita em, take foto. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Kasih senyumnya. Oke, oke sudah. Terima kasih sekali lagi Mas Marcel dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk kita bisa lebih jauh lagi menggunakan akun LinkedIn, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih kuat lagi akunnya supaya bisa bertemu dengan recruiter yang tepat yang kita inginkan. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Mas Marcel. Terima kasih banyak sekali lagi dan juga untuk filsafat dan teman-teman di sini semua. Terima kasih banyak. Selamat siang dan melanjutkan aktivitas. Thank you, Kak Sofia. Thank you semuanya. Have a good day ya. Ya, terima kasih. Have a good day, Mas Marcel.